Pendidikan kesehatan tentang kecanduan game online. Apa itu game online? Game online adalah permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain yang dimainkan dan dihubungkan ke jaringan internet. Apa saja sih jenis-jenis game online? 1. First person shooter. 2. Real-time strategy. 3. Cross-platform online. 4. Browser games. 5. Massive multiplayer online games. First person shooter atau tembak-menembak orang pertama merupakan game yang dimainkan dari sudut pandang orang pertama hingga seolah-olah gamers ada di dalam game dengan sudut pandang tokoh karakter yang dimainkan. Contoh permainannya adalah real-time strategy atau strategi waktu nyata. Merupakan game yang permainannya menekankan kepada kehebatan strategi pemainnya. Contoh permainannya adalah Second Life. Cross-platform online atau media konsol merupakan game yang dapat dimainkan secara online dengan menggunakan hardware yang berbeda. Misalnya, game Need for Speed Undercover dapat dimainkan secara online dari PC maupun Xbox 360. Browser games atau permainan peramban merupakan game yang dimainkan di browser seperti Firefox, Opera, dan Internet Explorer. Syarat di mana sebuah browser dapat memainkan game adalah adanya JavaScript, PHP, maupun Flash. Massive multiplayer online games atau permainan daring multi pemain masif merupakan game yang jumlah pemainnya dalam skala besar lebih dari 100 pemain dan dapat terhubung ke seluruh dunia. Setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia nyata. Tahukah kamu apa itu kecanduan game online? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu ketagihan atau sudah sangat terikat. WHO mendefinisikan kecanduan game online sebagai gangguan mental yang masuk dalam klasifikasi penyakit internasional. Kecanduan game online merupakan gangguan mental yang ditandai dengan dorongan bermain game hingga berjam-jam, bahkan tidak memperdulikan aktivitas lainnya. Ada 7 aspek dalam kecanduan game online. 1. Salience atau arti penting. Bermain game online menjadi aktivitas paling penting di kehidupan individu, mendominasi pikiran dan perilaku karena selalu memikirkan tentang game online. 2. Tolerance atau toleransi. Proses di mana waktu bermain game online meningkat hingga mendapatkan efek kepuasan. Ciri khusus kecanduan game online adalah bermain game sebulan penuh dengan game yang sama. Durasi yang dianjurkan untuk bermain game online adalah tidak lebih dari 2 jam setiap hari. 3. Mood modification atau modifikasi suasana hati. Mengacu pada pengalaman subjektif sebagai hasil dari kecanduan bermain game online, misalnya penenangan diri atau relaksasi terkait pelarian diri. 4. Withdrawal atau penarikan. Perasaan yang tidak menyenangkan dan dampak fisik yang terjadi ketika berhenti atau mengurangi bermain game online, misalnya murung dan mudah marah. 5. Relapse atau kambuh adalah aktivitas mengulangi perilaku bermain game online setelah tidak melakukannya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam upaya mengurangi intensitas bermain, seseorang merasa kambuh dan bermain dengan intensitas yang lebih lama dibandingkan dengan sebelumnya. 6. Konflik. Konflik yang terjadi pada konflik interpersonal dapat terjadi di antara pemain dan orang-orang di sekitarnya. Konflik dapat meliputi argumen dan penolakan serta berbohong dan curang. 7. Problems atau masalah. Masalah yang terjadi disebabkan oleh aktivitas bermain game online secara berlebihan hingga mendorong tergesernya aktivitas lain seperti sekolah, bekerja, dan juga bersosialisasi. Tahukah kamu apa saja faktor-faktor kecanduan game online? Faktor internal meliputi 1. Rasa penasaran dari dalam diri untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. 2. Rasa bosan yang dirasakan ketika berada di rumah atau di sekolah. Ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas yang penting lainnya menjadi penyebab timbulnya adiksi terhadap game online.
3. Kurangnya kontrol diri sehingga kurang mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari bermain game online secara berlebihan. Faktor eksternal. 1. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang kurang terkontrol seperti banyaknya teman sebaya yang juga bermain game online. 2. Hubungan sosial. Kurang memiliki kompetensi sosial yang baik sehingga seseorang memilih alternatif bermain game online sebagai aktivitas yang menyenangkan. 3. Harapan. Keinginan orang tua yang melambung tinggi terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan, bermain dengan keluarga, menjadi terlupakan. Hal ini menyebabkan anak melarikan diri dengan bermain game online. Tahukah kamu apa saja dampak dari kecanduan game online? Kecanduan game online dapat menyebabkan dampak negatif bagi remaja, di antaranya 1. Segi waktu. Remaja yang kecanduan game online akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memainkan game online, sehingga menyebabkan tergesernya aktivitas penting lainnya seperti terganggunya pola makan dan pola tidur. 2. Segi keuangan. Remaja yang kecanduan game online akan menghabiskan uangnya demi bermain game online. Uang yang dihabiskan untuk membeli paket secara berlebihan dan juga untuk membayar warnet, game center, dan membeli uang virtual. 3. Segi akademik. Remaja yang kecanduan game online akan sulit untuk membagi waktu antara bermain dan belajar, sehingga menjadi lupa terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini dapat menyebabkan semangat belajar yang menurun dan juga nilai akademik yang menurun. 4. Segi psikologi. Ancaman paling umum saat seseorang kecanduan adalah ketidakmampuannya dalam mengatur emosi. Individu sering merasa sedih, kesepian, malu, takut untuk keluar, berada dalam situasi konflik keluarga yang tinggi, dan memiliki nilai esteem yang rendah. 5. Segi sosial. Hubungan teman atau keluarga menjadi renggang karena waktu bersama mereka menjadi berkurang. Keterampilan sosial berkurang sehingga semakin merasa sulit berhubungan dengan orang lain. Perilaku menjadi kasar dan agresif karena terpengaruh oleh kecanduan game online. Dampak bagi kesehatan ketika bermain game online. 1. Eye strain atau mata lelah. Eye strain disebabkan karena efek dari sinar radiasi pada layar monitor komputer atau handphone saat bermain game online. Dapat menyebabkan kerusakan pada mata sehingga menyebabkan mata lelah dan sakit kepala. 2. Hemoroid atau wasir. Duduk dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan sirkulasi darah dan menekan pembuluh darah di sekitar anus, sehingga menimbulkan penonjolan pembuluh darah yang terasa nyeri. 3. Carpal tunnel syndrome atau sindrom lorong karpal disebabkan karena tekanan dan ketegangan pada syaraf di pergelangan tangan. Gejala yang muncul seperti mati rasa, kesemutan, kelemahan atau kerusakan otot pada tangan dan jari. 4. Menurunkan metabolisme. Duduk tanpa aktivitas fisik terlalu lama dapat menurunkan metabolisme. Dalam jangka panjang dapat menurunkan massa otot, obesitas, menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga lebih mudah untuk terserang penyakit. Apa saja sih upaya untuk mencegah kecanduan game online? 1. Niat bersungguh-sungguh untuk tidak bermain game online lagi. 2. Mempunyai pikiran hemat. 3. Mencari aktivitas lain seperti berolahraga, membaca buku, atau berkreasi. 4. Membatasi waktu bermain game online. 5. Mengurangi pergaulan dengan sesama pemain game online. 6. Meminta bantuan orang terdekat seperti orang tua.